Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul kurva normal. Untuk pembahasan kurva normal kali ini, kami akan membahas tentang 5 subbab. Yang pertama ada ginta, yang kedua ada sifat-sifat kurva normal, yang ketiga ada normal standar, yang keempat luas kurva, dan yang terakhir proporsi dan persentase dalam kurva normal. Yang pertama tentang genta. Arti genta sendiri adalah lonceng. Di dalam kurva normal, genta di sini merujuk kepada bentuk dari kurva normal itu sendiri yang memang berbentuk seperti genta atau lonceng. Kurva normal bisa berbentuk seperti genta atau lonceng karena data-datanya sebagian besar ada di tengah dan sebagian kecilnya ada di tepi. 2. Sifat-sifat kurva normal. 1. Bentuk kurva normal mempunyai bentuk genta atau bel. 2. Kurva distribusi normal memiliki titik-titik yang simetris di sekitar nilai rata-ratanya mean X kuadrat. 3. FKP dari V titik A yang didistribusikan secara normal memiliki titik tertinggi sebesar nilai rata-ratanya tetapi memiliki titik terendah pada bagian kakinya. 4. Pada kenyataannya, sekitar 68% dari luas daerah di bawah kurva normal terletak antara nilai-nilai. 5. Distribusi normal ditentukan sepenuhnya oleh kedua parameternya. 6. Kombinasi linear atau fungsi dari dua atau lebih variabel acak yang didistribusikan secara normal dalam ekonometrika. 7. Pada distribusi normal, kemenangan S-nya adalah 0 sedangkan peruncingan K-nya adalah 3. Normal standar. Distribusi normal standar adalah kasus dari distribusi normal. Ini adalah distribusi yang terjadi ketika variabel acak normal memiliki rata-rata 0 dan defisiasi standar 1. Skor standar alias skor min Z, variabel acak normal dari distribusi normal standar atau skor min Z. Setiap variabel acak normal X dapat diubah menjadi skor min Z melalui persamaan berikut. Persamaannya yaitu Z sama dengan X min mean per A. Keterangannya yaitu Z variabel normal standar, X nilai variabel random, mean yaitu nilai rata-rata, dan A yaitu simpangan baku variabel random. Kurva distribusi normal banyak diterapkan dalam berbagai perhitungan statistika dan pemodelan yang berguna dalam berbagai bidang. Dalam menentukan distribusi probabilitas diperlukan tabel Z dari distribusi normal. Berikut langkah-langkah dalam menentukan nilai Z. 1. Perhatikan pada bagian kolom awal. Misalkan kita akan menentukan nilai untuk 1,56, maka langkah pertama kita mencari pada baris 1,5. Yang kedua, perhatikan pada baris awal, carilah nilai 0,06. Dan yang ketiga, tentukan titik temu atau sel dari baris dan kolom yang dimaksud. Nilai Z untuk 1,56 adalah 0,9406. Contoh soal distribusi kelompok. Dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70, serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85. Rata-ratanya 70, simpangan bakunya 10, nilai syarat untuk mendapatkan nilai A-nya itu 85. Akan ditentukan ZX lebih besar dari 85. ZX lebih besar dari 85 sama dengan 1 dikurang ZX lebih kecil dari 85. Akan dihitung terlebih dahulu. Nilai dari ZX lebih kecil dari 85. Z sama dengan 85 dikurang 70 dibagi 10 sama dengan 15 dibagi 10 sama dengan 1,5.
Nilai Z untuk 1,50 adalah 0,9332 sehingga ZX lebih besar dari 85 sama dengan 1 dikurang ZX lebih kecil dari 85. 1 dikurang 0,9332 sama dengan 0,0668 sama dengan 6,68%. 1. Bentuk kurva normal. Kurva normal adalah suatu bentuk kurva yang sudah direncanakan. Ordinatnya menunjukkan frekuensi dan poros absisnya memuat nilai variabel. Jika dilihat dari bentuknya, sudah bisa dipastikan bahwa setiap ujung-ujungnya adalah distribusi atau sebaran dengan frekuensi paling kecil. Sebaliknya, frekuensi yang paling banyak berada pada tengah-tengah kurva. Dari gambar di atas dapat diambil sebuah gambaran mengenai lompatan. Jika data mengenai lompatan atlet dikatakan normal, maka sebaran tinggi lompatan dengan kategori tinggi akan berada di sekitar mean, dan hanya akan ada sedikit sekali orang yang memiliki lompatan terlalu tinggi dan terlalu rendah. Tanpa menghiraukan variabel apa saja yang mempengaruhi ketinggian suatu lompatan, semakin jauh nilai penyimpangan dari mean, maka semakin sedikit frekuensi individu yang memperoleh lompatan dengan kategori tinggi tersebut. 2. Daerah kurva normal. Daerah kurva dapat ditentukan dengan melihat jarak SD dengan M dari kurva yang dibuat. Dengan menggunakan patokan M dan SD, kita dapat mengetahui setiap bagian atau persentase suatu tinggi lompatan atlet. Kita ambil contoh, jika kita tarik garis dengan jarak 1 SD di atas M, maka daerah yang menjadi perhatian dalam kurva adalah daerah antara M dan plus SD. Karena kurva normal adalah kurva yang simetris, maka daerah kurva antara min SD dan M juga merupakan bagian dari keseluruhan yang hendak dicari. Kita tadi mengambil sebuah contoh mengenai loncatan. Jika sebuah data diperoleh rata-rata loncatan untuk satu orang dalam percobaan 20 kali adalah 175 cm, maka hanya akan ada sekali atau dua kali loncatan yang melebihi plus SD dan juga di bawah min SD. 3. Luas daerah kurva normal. Secara umum, daerah kurva normal dapat diketahui dengan ukuran jarak satuan SD dari mean. Dengan demikian, mengetahui luas daerah kurva normal dimulai dari mean yang terletak di tengah kurva. Kemudian dilihat jarak nilai tersebut dengan menggunakan kelipatan SD. A. Luas daerah kurva normal 1 SD di atas dan di bawah mean. B. Luas daerah 2 SD di atas dan di bawah mean. C. Luas daerah kurva 3 SD di atas dan di bawah mean. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.